Saya berdoa supaya Engkau akan membantu setiap kami hari ini lebih mengerti tentang Injil keselamatan, supaya kita tidak hanya bisa menikmati kebenaran dan juga bisa tinggal dan hidup di dalam kebenaran itu. Bahkan juga bisa itu memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang supaya mereka juga bisa bertobat, percaya dan dapat hidup kekal dan hidup baru di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa supaya Engkau akan membantu saya dan membantu setiap dari kami supaya kita bisa dengar dengan hati yang jujur dan bisa ada pikiran yang jelas waktu kita belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, so kita mau mulai lihat di Efesus. Oh, bukan. Kita balik ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Pasal 20. Kisah Para Rasul, pasal 20. Ayat 24 mungkin saya lihat. Ya, 24. Itu ayat 24, silakan baca kalau sudah dapat. Kisah Rasul 20 ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menyiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Oke, so di sini kita lihat itu Paulus, dia memberitakan bersaksi tentang Injil anugerah atau Injil kasih karunia Allah. So, kemarin kita belajar tentang Injil kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus atau Injil tentang Yesus Kristus. So, ini satu lagi Injil. Injil anugerah Allah. So, itu memang itu satu Injil yang lain atau itu Injil yang sama? Injil yang sama. Tapi itu apa kaitan itu Injil kerajaan Allah dengan ini itu satu review ya. Itu Injil kerajaan Allah itu kaitan apa dengan Injil Yesus Kristus? Injil kerajaan Allah ada hubungan apa dengan Injil Yesus Kristus? Atau mungkin kita bilang satu kali lagi. So, Injil kerajaan Allah adalah itu kerajaan Allah sudah dekat. Okay? Itu sudah dekat, itu pemerintahan Allah akan datang ke dunia. Okay? So itu Injil kerajaan Allah tentang Injil itu kerajaan Allah sudah dekat. Injil Yesus Kristus tentang apa? Injil Yesus Kristus kemarin yang belajar. Itu tentang apa? Itu tentang bagaimana kerajaan Allah datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus jadi manusia, hidup di dalam kehendak Bapanya, mati disalib, bangkit lagi, duduk di tahta dan nanti akan balik lagi. Itu Injil Kristus. Dan bagaimana itu kerajaan Allah akan datang itu melalui Yesus Kristus mati dan bangkit. Ya, so itu tentang Yesus Kristus. Tidak tentang keselamatan, itu tentang kerajaan Allah. Tapi sekarang kita lihat di ayat 24, oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. So kalau Injil itu kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus dan Injil anugerah Allah adalah satu Injil, itu hubungan Injil anugerah Allah, hubungan dengan Injil kerajaan Allah dan Injil Yesus Kristus, hubungan di mana? Hubungan atau kaitan bagaimana? Sama-sama dari Bapa maksudnya? Oh ya, mereka semua datang dari Bapa. Oke, ya betul. Mereka itu semua Allah yang
yang kasih kita Injil. So kita bisa berkata begini, itu kerajaan Allah sudah dekat, Injil kerajaan Allah. Dan bagaimana akan datang? Melalui Yesus Kristus. Datang, mati, bangkit, itu duduk di takhta, datang lagi. Dan ini semua tentang Yesus Kristus dan kerajaan Allah. Tapi akibatnya Yesus jadi manusia dan mati dan bangkit dan jadi pengantara di atas. Itu kalau orang bertobat dan percaya kepada dia bisa dapat anugerah. So itu aplikasi kepada orang manusia. Kalau mereka respon yang bagus, itu Injil keselamatan. Itu ada itu manfaat untuk manusia adalah keselamatan. So itu kita mulai dengan kerajaan Allah karena itu paling utama. Tapi bagaimana kerajaan Allah datang? Itu melalui Yesus Kristus karena dia paling utama. Dia adalah ahli waris, dia adalah anak Allah. Dan dia dapat segalanya. Ini rencana Allah, itu meninggikan anaknya supaya dia jadi Tuhan di atas surga dan di bumi. So itu fokus yang utama, itu fokus kepada Yesus Kristus dan kemuliaannya. Okay, dan itu perkara dia waktu dia mati dan bangkit. Okay, tapi itu hasilnya. Itu kalau orang menolak itu mereka akan binasa. Karena mereka sudah terpisah dengan Allah, sudah di bawah murka Allah dan mereka akan binasa kalau mereka tidak itu jalan di jalan yang Allah sudah siapkan, yaitu Yesus Kristus datang kembali kepada dia. Tapi kalau orang bertobat dan percaya kepada dia dan tunduk kepada dia sebagai raja mereka dan mereka mengakui Yesus adalah Tuhan dengan mulut dan dengan kehidupan mereka, mereka akan dapat anugerah dan keselamatan. Kita bisa lihat di ayat 24, dia berkata, itu Yesus kasih dia tugas untuk bersaksi tentang Injil anugerah Allah. Tapi 25, sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. So memang dia berkata dia ada tugas untuk memberitakan Injil anugerah, itu Injil anugerah tentang Allah ya. Tapi sebenarnya waktu dia berkata tentang itu dia bicara tentang apa? Kerajaan Allah. Karena dia masih memberitakan Injil kerajaan Allah, yaitu Injil Yesus Kristus, yaitu Injil anugerah Allah. Okay? Kita juga bisa lihat di Efesus pasal 1 ayat 3. Kalau sudah dapat silakan baca. Efesus 1 ayat 13. Silakan. Sudah dapat? Silakan baca kalau sudah dapat. Oke, kalau nggak ada, Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, silakan bantu saya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. So ini berkata Injil keselamatanmu. Ini sama dengan Injil anugerah Allah atau kasih karunia Allah. Okay? So ini tentang kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang mati untuk dosa kita dan bangkit dari kematian, kita akan dapat pengampunan dosa dan hidup yang baru dan hidup kekal nanti kalau kita tahan sampai akhirnya. So kita bisa lihat itu ada satu Injil, tapi di dalam Alkitab itu bicara tentang 3 aspeknya. Itu kerajaan Allah, itu itu secara umum, dan itu fokus kepada Yesus Kristus, dan itu ada manfaat atau hasilnya untuk keselamatan manusia. Okay.
Ada pertanyaan tentang hal itu? Kita bisa lihat jelas atau? So, kalau di dalam Alkitab, itu tidak selalu pisah-pisahkan tiga-tiganya. Itu campurnya. Itu campur, itu Injil Kerajaan Allah, Injil itu keselamatan. Karena tadi Paulus berkata dia bersaksi tentang Injil anugerah Allah, tapi dia bicara apa? Tentang Kerajaan Allah. So itu semua selalu ada itu kaitan dan campur bersama. Tapi itu bantu kita kalau kita fokus kepada itu kaitan dari tiga-tiga aspeknya. Supaya kita bisa lihat jelas dan mengerti, oke, ya memang itu cerita atau gambar besar Kerajaan Allah. Itu hilang di dalam Taman Eden dan itu dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Okay? Dan itu tentang Yesus Kristus, dia jadi manusia dan dia sudah jadi Tuhan di atas segalanya. Dan itu ada manfaat kalau kita bertobat dan percaya kepada dia, dapat keselamatan di dalam dia. Okay? Itu jelas? Oke. Kita mau lihat di Roma, hari ini mau mulai bicara tentang itu Injil keselamatan atau itu manfaat untuk manusia dari Injil. Oke, kita baca ayat 25. Kalau saudara dapat silakan baca. Roma 4 ayat 25. Roma 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Oke, so dari ayat ini kita bisa lihat dua hal. Yang pertama itu Yesus diserahkan kepada di salib untuk pelanggaran kita, yaitu dosa-dosa kita. Okay? So dia mati untuk dosa kita. Dan yang kedua, dan dibangkitkan untuk pembenaran yang kita. Pembenaran. Itu bantu saya. Pembenaran kita. Betul. Okay, got it. Okay, so kita lihat itu fokus dari itu Injil keselamatan adalah Yesus mati dan Yesus bangkit. Okay? Dia mati karena dosa kita dan dia bangkit supaya kita bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Nah, ini beda dengan kita biasa berpikir. Kita selalu berpikir kita dibenarkan oleh Yesus mati di salib. Oh, dari salib saya dibenarkan. Tapi ini berkata kita dibenarkan karena Yesus bangkit dari kematian. So ini penting untuk kita mengerti dan nanti kita akan bahas tentang itu. Tapi sekarang kita mau fokus kepada itu dia mati untuk dosa kita. So kita mau lihat di itu Yesaya pasal 55. Yesaya 55 ayat 7. Yesaya 55 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Okay, so di sini itu berkata orang fasik kalau mereka berbalik dari dosa mereka dan balik kepada Allah, mereka akan dapat itu belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Ya, itu memang ya. Oke, satu lagi kita lihat di Yeskiel pasal 33 ayat 11. Yeskiel 33 ayat 11.
Yeskiel 33 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada ketobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Okay. So ini dua-dua ayat ini itu dari Perjanjian Lama. Ini sebelum Yesus mati. So Yesus belum mati disalib, dan di dua-dua ayatnya itu tidak berkata harus percaya kepada Yesus untuk keselamatan. Itu hanya bicara tentang pertobatan. Dan berkata kalau kita bertobat, Allah akan mengampuni kita. Okay. Kita mau tanya satu pertanyaan. Itu maksudnya itu orang bisa diampuni oleh Tuhan tanpa salib? Bisa ya? Maksudnya tidak perlu percaya kepada Yesus. Kalau sebelum Yesus datang ke dunia, manusia bisa diampuni. Okay, so kita bisa lihat di Alkitab, Allah sudah siap dan sudah rela hati mau mengampuni orang kalau mereka bertobat. Ya, dia tidak perlu satu hal yang bisa bagaimana bicara, ya, diamkan itu murkanya. Dia sudah siap kalau orang bertobat, dia sudah siap mau mengampuni orang. Itu tidak ada halangan untuk dia mengampuni orang. Betul? Di dalam hatinya. Itu walaupun dia kudus dan dia marah terhadap orang yang berdosa, dia marah terhadap mereka, tapi kalau mereka bertobat, dia lebih senang mengampuni mereka daripada menghakimi mereka. Betul? Okay. So dia sudah ada hati yang siap mengampuni orang kalau mereka bertobat. Maksudnya, dia tidak perlu Yesus mati di salib untuk ada niat atau ada hati atau ada kehendak untuk mengampuni orang. Betul atau tidak? Oke. Kita bisa lihat itu dari Yohanes 3 ayat 16. Itu bukan Allah yang marah dan dia tunggu sampai Yesus mati, sampai dia tidak marah lagi dan dia mengasihi orang. Betul? Dia mengasihi orang walaupun mereka belum bertobat, dan dia kasih Yesus Kristus supaya mereka ada jalan balik kepada dia. So dia ada hati yang siap mengampuni orang fasik kalau mereka bertobat. Betul? So dari awal itu kalau dari Adam Hawa, dari siapapun, kalau mereka bertobat, oke, kita bisa lihat di Daud. Raja Daud, dia lakukan banyak hal, dan itu kalau hidup sesuai dengan hukum Taurat, dia harus mati. Harus dapat hukuman mati. Karena dia membunuh orang, dia berzina, itu semua itu harus dapat hukuman mati. Tapi Allah mengampuni dia, karena kita lihat di Mazmur 51, dia bertobat sungguh-sungguh, dan Allah di luar hukum Taurat mengampuni dia. Dan itu belum ada itu salib, belum ada Yesus jadi korban supaya bisa let me say, figure out the word, extinguish, memadamkan. Itu murka Allah. So itu Yesus mati di salib tidak bawa murka Allah keluar. Karena itu sebelum Yesus mati, Allah sudah ada hati yang siap itu mengampuni orang. Okay, so
So ya, Allah, satu Allah, kita bisa baca di Exodus, itu keluaran 34. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, pengajar sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. So di sini itu tentang Tuhan itu berkata dia Allah yang penuh dengan kasihan, penuh dengan itu belas kasihan terhadap manusia. Maksudnya kalau orang salah tapi mereka sudah rendah hati dan bertobat, mereka bisa diterima oleh Allah, ya. Karena Dia akan mengampuni mereka. Dia akan mengampuni mereka. Tapi yang kedua itu berkata, tapi orang yang jahat, orang yang tidak mau bertobat, tapi teguh di dalam dosa mereka akan dihakimi oleh Allah. So ini Allah seperti itu. Jadi kalau begitu, saya mau tanya, kenapa Yesus harus mati? Kalau orang bertobat dan Allah sudah siap mengampuni mereka, dan kita lihat seperti Daud dan orang lain di Perjanjian Lama, Allah mengampuni mereka waktu mereka bertobat. Kenapa Yesus perlu mati? Atau Dia mungkin tidak perlu, itu hanya lebay saja? Ya, Yesus memang harus mati. Kenapa? Tapi, ya Yesus harus mati supaya kerajaan Allah akan datang. Tapi, kenapa Dia perlu mati untuk kerajaan Allah datang? Ya, Yesus harus menjalankan visi dari Bapa, sehingga kerajaan itu datang. Dan perjanjian Yesus bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan binasa, mereka beroleh hidup yang kekal. Tapi orang bisa dapat hidup kekal tanpa Yesus mati kan? Karena Allah sudah siap mengampuni mereka kalau bertobat. Ya, bagi yang bertobat ya bisa mengalami hidup kekal. Yang tidak bertobat ya tidak memenuhi syarat untuk masuk kerajaan. Tapi orang yang bertobat tapi tidak percaya kepada Yesus, Allah akan mengampuni mereka, betul? Karena tidak perlu salib Yesus untuk dapat pengampuni. Tidak harus percaya kepada Yesus. Karena barang siapa datang kepada Bapa, harus datang kepada Yesus. Tapi kita harus berpikir, karena itu di dalam Alkitab berkata, Yesus mati untuk dosa kita, supaya kita bisa dapat pengampunan dosa. Itu betul kan? Yesus mati untuk dosa kita, supaya kita bisa dapat pengampunan dosa. Tapi kita lihat dari kebenaran yang tadi baca dari beberapa ayat itu, Allah sudah siap mengampuni orang. Dia sudah ada hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang. Dan itu syaratnya kalau mereka bertobat, Dia siap mengampuni mereka. So, saya mau tanya, itu untuk orang diampuni, perlu salib Kristus atau tidak perlu salib Kristus? Tidak perlu salib Kristus. Karena kalau bertobat akan diampuni oleh Allah.
Maksudnya kalau kita memberitakan Injil keselamatan, kita hanya berkata Allah sedia mengampuni orang kalau kamu bertobat. Itu cukup? Bertobat dan berbalik kepada Allah. Ya, balik kepada Allah, yaitu pertobatan, melakukan firman. Tidak perlu percaya, hanya bertobat. Harus percaya. Percaya apa? Harus percaya Yesus mati dan bangkit? Percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah saja, tidak perlu percaya kepada Yesus. Ya atau tidak? Karena? Kita percaya kepada Yesus ketika Yesus datang ke dalam dunia. Ya. Kalau Yesus tidak datang ke dalam dunia, berarti kita tahu kita percaya kepada Allah. So kita tidak perlu memberitakan, ada tambahan? Oh. So itu salib Yesus tidak penting untuk pengampunan dosa. Penting. Tapi tidak perlu. Iya, kalau Yesus datang ke dalam dunia dan manusia bertobat, berarti Yesus sudah disalibkan. Kita cukup percaya saya kepada Yesus dan kita tidak perlu mengalihkan Yesus untuk mati. Maksudnya itu dia mati bukan untuk dosa kita, tapi dia mati karena kita membunuh dia saja. Dan kalau kita bertobat waktu dia datang, Allah akan mengampuni semua orang tanpa Yesus mati, dan itu cukup untuk dapat keselamatan. Tidak perlu Yesus mati. Semua setuju? Oke, so kenapa? Apa namanya? Yesus kan menjalankan visi Bapa. Ya. Sebelum Yesus dipaku di kayu salib kan Yesus sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa aku akan diserahkan, ya, dan aku akan disalibkan, dan aku mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ini melanjutkan perjalanan Bapa. Tapi kalau orang bertobat sebelum dia mati, dia tidak perlu mati dan semua orang bisa diselamat, ya atau tidak? Karena itu kalau saya tidak salah itu tadi Bapak berkata ya. Betul. Bagaimana sebelum orang? Coba saya ulangi lagi itu apa? Sebelum Itu kalau Yesus datang dan dia memberitakan itu firman Bapaknya, yes. dan orang bertobat tidak melawan dia, tidak membunuh dia, mereka bisa dapat keselamatan tanpa dia mati. Tidak bisa. Hah? Harus Yesus menjalankan visi Bapa untuk menggenapi setiap perbuatan manusia yang berdosa. Setelah itu Ibrani menyampaikan bahwa Ibrani 11 ayat 26 kalau tidak salah. Ya. Kalau kita sudah mengetahui tentang kebenaran, lalu kita kembali untuk melakukan dosa lagi, tidak ada korban lagi untuk menghapus dosa kita. So itu korban untuk dosa. Ya. Jadi Yesus melunasi utang dosa kita pada 2000 tahun yang lalu, dan menjalan waktu ini ya. Kalau kita berbuat dosa, ya memang tidak ada korban lagi. Oke. So itu ada beberapa hal di sana. So Yesus menebus dosa kita 2000 tahun yang lalu. Iya. Oke. Maksudnya kita diampuni 2000 tahun yang lalu? Ya itu perbuatan kita melanjutkan visi Bapa saja. Ya. Tapi kalau sekarang ya, kalau kita berbuat dosa, kita tanggung sendiri. Ya. Tapi kalau kita bertobat dan terus bertobat, tidak perlu salib Yesus. Karena Allah penuh dengan belas kasihan dan akan mengampuni orang yang bertobat. Ya atau tidak? Kita perlu juga menyalibkan hidup kita. Ya, menyalibkan kita, tapi itu salib kita, bukan salib Yesus. Saya tanya, itu salib Yesus Kristus, itu perlu untuk pengampunan dosa atau itu hanya tambahan? Perlu. Kenapa perlu? Kalau Allah sudah siap mengampuni orang yang bertobat, kenapa Yesus harus mati? Karena Yesus datang menggenapi firman Tuhan. Ya, betul. Tapi kenapa firman Tuhan adalah harus ada korban untuk dosa? Karena Yesus satu-satunya pribadi yang layak di hadapan Tuhan untuk menebus manusia. Oke, dia hanya dia layak. Betul. Karena dia sendiri yang tidak berdosa.
Tapi sebelum ada korban untuk dosa, sebelum ada Yesus, itu tidak, maksudnya itu korban Yesus Kristus tidak mengubah karakter Allah supaya dia siap mengampuni orang. Betul kan? Karena kita bisa lihat jelas, Allah sudah dari awal penuh dengan belas kasihan terhadap orang fasik. Dan kalau mereka bertobat, dia rela hati akan mengampuni mereka. Oke, so itu tidak jadi seperti Allah marah dan dia akan menghakimi semua orang. Tapi waktu Yesus datang dan Yesus mati di salib, itu skala itu kemarahan Allah itu turun kepada Yesus dan dia tidak marah lagi dan bisa mengampuni orang. Tidak seperti itu kan? Oke. So itu karena banyak orang berpikir itu di dalam di salib Yesus Kristus menerima segala murka Allah dan Allah itu menurunkan dan itu campur itu itu kasih semua itu murkanya terhadap Yesus Kristus waktu dia mati di salib. Seperti Allah marah terhadap Yesus supaya kemarahan itu sudah selesai dan setelah itu dia bebas bisa mengampuni orang. Itu betul atau salah? Salah karena kita lihat itu Allah mengasihi dunia sebelum Yesus datang dan karena dia mengasihi dunia yaitu orang yang berontak sama dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya mereka bisa dapat keselamatan, bisa diampuni. So itu tidak satu hal yang berubah di dalam Allah sendiri. Tidak seperti itu Allah marah dan Yesus harus mati supaya kemarahannya semua di atas Yesus. Dan setelah itu dia sudah bisa mengasihi orang. Tidak. Dari awal Allah mengasihi semua orang walaupun itu Kain, walaupun itu Adam, walaupun itu Daud. Siapapun yang lakukan dosa dia mengasihi mereka. Dan dia lebih lebih senang kalau mereka bertobat dan dapat hidup daripada mereka binasa. So itu salib Yesus Kristus tidak mengubahkan sesuatu di dalam Allah terhadap manusia. Oke. Itu betul, kita bisa lihat jelas. Tapi itu juga jelas dari Alkitab. Tanpa darah Yesus Kristus tidak ada pengampunan. So saya mau tanya, kenapa Yesus harus mati supaya orang bisa diampuni? Saya cari itu di Ibrani. Kenapa Yesus harus mati? Without sin, without blood, there is no. Kita lihat di ayat Ibrani 9:22. Ibrani 9 ayat 22. Silakan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maksudnya harus ada korban. Tapi korban untuk apa? Ya, untuk penyucian, untuk mengampunan dosa. Tapi kenapa perlu? Kalau Allah sudah siap mengampuni orang, kenapa perlu satu korban? Karena korban itu akan menebus sekali selama-lamanya. Apa? Korban itu akan menebus sekali. Tapi kenapa perlu satu korban saja? Tidak perlu korban untuk pengampunan. Sudah ada Allah yang siap mengampuni orang. Kenapa perlu itu Yesus mati atau domba mati atau apa saja mati untuk dapat pengampunan? 9:22. 2. Ya.
Ini satu pertanyaan yang penting kita harus mengerti. Kalau kita tidak, kita akan salah. Karena banyak orang akan apa? Karena darah itu berbicara tentang perjanjian antara Allah dengan manusia. Ya, tapi kenapa? Kita harus tanya kenapa. Itu seperti sia-sia. Itu kalau Allah bisa mengampuni orang tanpa Yesus mati, kenapa perlu? Tapi kita lihat di Ibrani 9 ayat 22, dia tidak bisa mengampuni orang tanpa darahnya. So kita lihat di Perjanjian Lama, jelas sekali Allah sudah siap mengampuni orang, dan dia bisa mengampuni orang kalau mereka bertobat. Tapi di Perjanjian Baru, dan itu pengajaran dari Perjanjian Lama juga, itu di Ibrani 9 ayat 22 berkata, tanpa korban, tanpa darah, tidak ada pengampunan dosa. Allah tidak bisa mengampuni dosa tanpa korban. So, saya mau tanya, kenapa perlu korban? Ya, di perjanjian lama ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dua-duanya perlu korban. Ya, perjanjian lama itu korbannya itu lembu. Ya. Itu memang lembu ya. Tapi untuk melunasi di perjanjian baru, Yesus sendiri yang menjadi korban. Ya, tapi kenapa? Itu yang dipertanyakan. Kan memang Allah punya kasih, tapi kenapa harus ada korban? Oke. So kita cukup sudah lihat persoalannya. So pertanyaan begitu. Karena ini penting, karena kalau tidak, kita salah satu kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar yang sekarang itu populer, itu adalah berpikir itu Allah marah, itu betul, memang. Itu marah, dan dia tidak bisa ada hati yang untuk mengampuni orang tanpa Yesus dulu mati dan dapat segala murkanya. Maksudnya, orang akan berkata, iya, itu Allah marah, tapi dia tidak mau pukul orang, jadi dia pukul Yesus untuk kita. Itu salah sekali. Karena itu ada beberapa hal. Satu, itu Allah bukan yang siap untuk mengampuni dosa, tapi kita lihat jelas dia sudah siap untuk mengampuni dosa. Tapi yang kedua, itu Allah Bapa melawan itu anaknya yang sempurna, yang tidak berdosa, dan kasih murka terhadap dia. Itu juga rasa aneh. Itu seperti bapa dan anaknya tidak cocok. Dia itu seperti jadi musuh dengan bapanya. Dan itu musuh yang palsu, karena dia lakukan semua perintah, tapi Allah marah dan membunuh dia supaya tidak harus membunuh kita. So ini satu palsu, dan itu banyak orang akan berpikir, kalau begitu Yesus sudah dapat segala murka untuk saya, maksudnya saya hidup di dalam dosa tapi tidak akan dapat murka Allah lagi, karena sudah dipuas di dalam Yesus Kristus. So mereka bisa hidup di dalam dosa, berpikir, saya percaya Yesus sudah dapat murkaan saya sekarang akan dapat berkat dia, walaupun saya hidup di dalam dosa, walaupun dia sempurna dan tidak lakukan dosa, dia dapat murkaan. Walaupun saya masih hidup di dalam dosa, saya akan dapat berkat. Itu ada banyak masalah akan datang dari pikiran itu. So kita mulai dari awal dan kita berpikir. Itu biasa waktu saya orang ateis, waktu saya sebelum percaya kepada Tuhan, dan banyak orang ateis sekarang, kalau mereka baca Alkitab dari awal, mereka selalu ada satu pertanyaan, dan mungkin itu orang di Manokwari juga sering berpikir begini. Itu mereka akan lihat dan mereka akan lihat, kenapa Allah seperti itu terhadap itu generasi Nuh? Dia membunuh itu anak kecil, dia kasih hukuman mati kepada anak kecil, kepada semua orang di dunia ini. Wah, dia memang marah. Memang dia seperti jahat. Karena dia selalu penuh dengan murka. Dan mereka lihat itu tidak enak, itu tidak baik. Allah harus penuh dengan kasih.
Lalu penuh, kenapa dia lakukan begini? Atau itu Adam dan Hawa, mereka hanya lakukan satu dosa pun. Dan karena itu semua orang harus mati? Ya, ini tidak adil. Tidak adil. Itu nanti Raja Saul dia hanya lakukan beberapa kesalahan saja. Dan itu Allah menghakimi dia. Itu ketat sekali. Seperti tidak adil. Itu lakukan sedikit dosa dan dapat itu, karena kalau kita lihat itu Raja Daud, dia berzina, membunuh. Tapi Raja Saul dia hanya tidak matikan apa yang Agag, ya, dan lakukan seperti itu beda. Dan dia kasih korban sebelum Samuel datang. Itu seperti kecil. Itu kenapa Allah marah begitu? Kenapa itu ada Sodom dan Gomora? Ya, Sodom dan Gomora. Kenapa dia, ketat sekali. Itu semua anak-anak di kota itu juga mati. Dan mereka akan baca dan mereka akan selalu berpikir Allah tidak adil. Karena dia terlalu ketat, terlalu itu marah. Itu murkanya terlalu besar. Dan mereka selalu berkata itu Allah tidak adil. Oke, itu betul atau tidak? Betul. Memang Allah ketat, memang Allah itu terlalu penuh dengan murka, itu memang itu dia lebay. Allah lebay waktu kasih hukuman mati untuk seluruh dunia karena itu 2 orang makan buah, itu lebay atau tidak lebay? Tidak lebay. Kita tahu itu jawaban yang betul adalah tidak lebay, tapi kita harus berpikir kenapa itu tidak lebay. Oke. Itu masalah dari perspektif orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka berkata mereka Kristen, tapi mereka selalu, kenapa itu di perjanjian lama itu Allah yang penuh dengan murka, tapi sekarang dia sudah bertobat dan jadi baik dan mengasihi orang. Itu mereka selalu berpikir gitu. Tidak adil. Tapi kalau kita baca dari itu halaman yang pertama di dalam Alkitab, itu pertanyaan beda dengan orang yang tidak percaya. Kita akan lihat Adam dan Hawa berontak, ikuti iblis dan berontak sama Allah yang sudah kasih segalanya kepada mereka. Keberontakan besar. Dan kita akan lihat, dan setelah mereka lakukan, Allah itu korbankan satu binatang dan kasih mereka pakaian, dan mereka memberkati mereka dengan anak-anak, dan mereka memberkati mereka hidup untuk hampir 1000 tahun. Itu tidak adil. Dan kita akan lihat itu waktu generasi Nuh, itu semua orang karena mereka berontak sama Allah, Allah menghakimi mereka. Tapi itu dia menyelamatkan itu Nuh, walaupun Nuh juga tidak orang sempurna, walaupun dia lebih baik daripada orang lain, tapi setelah mereka sudah keluar dari Batra, dia sudah keluar dan dia minum mabuk sampai anak-anak harus masuk dan itu dia sudah telanjang. Itu tidak adil. Kenapa dia dan keluarganya bisa hidup? Itu kita lihat Raja Saul, dia lakukan banyak hal dan dihakimi karena dia tidak taat kepada Tuhan tapi berontak sama Tuhan. Tapi kita lihat Raja Daud lakukan yang lebih buruk lagi, tapi dia dengan rendah hati bertobat dan Allah mengampuni dia. Itu tidak adil. Kenapa Allah mengampuni Daud? So kita akan lihat satu pertanyaan, kita akan ada itu pikiran yang sama dengan orang tidak percaya. Dari awal kita lihat Allah tidak adil. Tapi mereka berpikir dia tidak adil karena dia menghakimi orang yang salah. Tapi kalau kita lihat dengan hati yang jujur dan jelas dan pikiran yang Alkitabiah, kita akan tanya, ya itu kelihatan seperti Allah tidak adil karena dia mengampuni orang yang berdosa. Dia harus menghakimi mereka. Kalau tidak menghakimi mereka, itu seperti dia tidak adil.
Kalau di dunia ini ada satu hakim yang selalu membenarkan orang yang fasik, orang yang jahat, kita akan berkata, ya mungkin dapat itu ya uang, atau dia dapat apa untuk tidak jadi adil dan selalu membebaskan orang yang membunuh orang yang jahat sekali, tapi dia membebaskan mereka. Itu kita akan lihat itu hakim seperti itu yang tidak adil. Pasti ada korupsi, pasti tidak sah. Dan masalah dengan Alkitab yang sama. Allah yang duduk di takhta, Allah yang maha kuasa, Allah yang penuh dengan belas kasihan dan penuh dengan murka, kita bisa lihat, tapi kita ada satu pertanyaan besar, itu bagaimana Allah, Raja kita, bisa mengampuni orang waktu mereka bertobat. Kita tahu dia rela hati lakukan karena dia penuh dengan belas kasihan. Tapi sebagai hakim yang adil, bagaimana dia bisa mengampuni mereka dan masih tetap adil, jadi adil. Karena itu kalau orang hakim mengampuni orang seperti ini, kasih contohnya. Kalau itu seorang bunuh banyak orang dan dia datang kepada hakim dan hakim tanya, memang kamu membunuh banyak orang begitu? Ya, saya mengakui. Oke, dan kamu sudah menyesal? Ya, saya menyesal. Sudah keputusan tidak lakukan lagi? Ya, keputusan pasti saya bisa janji, nanti saya tidak akan lakukan lagi. Saya berjanji. Dan kalau itu hakim berkata kepada orang itu, berjanji ya? Ya berjanji. Sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh saya tidak akan mematikan satu orang lagi. Saya tidak akan membunuh satu kali lagi. Bagaimana kalau hakim itu berkata, kalau begitu silakan pulang. Itu boleh atau tidak? Apa? Oh, so itu hukum tidak penting. Itu hanya itu dia saja. So itu kalau itu banyak orang dibunuh, dan keluarga mereka duduk di depan hakim juga. Dan mereka tunggu. Saya mau lihat orang yang membunuh mama saya, bapak saya, istri saya, anak-anak saya. Saya mau lihat mereka dapat keadilan. Saya mau lihat mereka dapat hukuman mati karena mereka membunuh itu anak-anak saya. Dan hakim berkata, karena saya penuh dengan belas kasihan, saya mengampuni, silakan pulang. Orang lain, keluarga-keluarga akan duduk di sana penuh dengan marah karena ini tidak adil. Tidak adil sama sekali. Mereka harus dapat hukuman mati. Itu sesuai dengan hukum. Tapi kalau itu hakim lupakan hukum, mengabaikan hukum, dia bukan hakim yang baik lagi. Itu tidak hakim yang adil. Ini masalah yang sama dengan kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah, Allah duduk, kita lihat satu itu Mazmur 89. Mazmur 89 ayat 14 atau 15. Itu 15. Silakan baca. Itu 89. Ayat 15. Ayat 15. Keadilan dan hukum dalam tumpuan takhtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan takhtamu. Apa maksudnya?
Ini maksudnya kerajaan Allah didasarkan di atas keadilan dan hukumnya. Kalau Allah mengampuni orang yang bersalah waktu mereka bertobat, itu tidak adil. Itu tidak sah. Itu tidak sesuai dengan keadilan dan hukumnya. Kalau dia berkata, kalau makan buah ini dan makan tapi setelah itu mereka masih hidup untuk selama-lamanya, ya itu tidak adil. Kita itu upah dosa adalah, tapi kita semua ada pengharapan untuk hidup kekal. Adulah, itu tidak adil. Bagaimana kita bisa hidup untuk selama-lamanya, tapi kalau lakukan dosa harus dapat upah maut. Tapi kita akan dapat hidup kekal. Ini tidak adil. Tapi takhta Allah, maksudnya kerajaannya didasarkan di atas keadilan dan hukumnya. So ini satu masalah besar dari Alkitab, dari halaman yang pertama, itu bagaimana, bukan bagaimana Allah yang penuh dengan kasih bisa menghakimi orang yang salah. Itu bukan pertanyaan. Itu pertanyaan orang yang tidak percaya Alkitab, tidak percaya Tuhan. Mereka berkata, kenapa Allah yang penuh dengan kasih bisa menghakimi orang? Mereka selalu, jangan menghakimi. Mereka selalu takut begitu. Tapi kalau kita harus tanya, kenapa Allah yang adil, penuh dengan murka, penuh dengan dia hidup sesuai dengan hukumnya, dan dia adil. Bagaimana Allah seperti itu bisa mengampuni orang yang salah? Bagaimana Allah yang adil bisa membenarkan orang yang fasik? Itu susah sekali itu kalau kita berpikir. Karena kalau begitu tahtanya dan dasar dari kerajaannya sudah berontakan. Nggak ada lagi. Itu seperti kalau di dalam kerajaan itu kalau ada raja dan dia ada hukumnya. Dan dia itu berkata kalau orang lakukan membunuh orang itu akan dapat hukuman mati. Kalau mereka berzina akan dapat ini dan ini. Dan waktu orang lakukan dia mengabaikan. Tidak ada hukuman. Itu semua orang akan berkata maksudnya hukum sia-sia. Hukum tidak sungguh-sungguh. Karena itu raja tidak peduli tentang dosa. Dia tidak peduli kalau kita lakukan kejahatan. Karena dia juga tidak lakukan hukum sendiri. Dia biar aja. Semua orang akan lupakan hukum, lupakan itu kebaikan. Dan mereka akan bilang, oke, hidup di dalam dosa saja. Dan banyak orang karena mereka hanya berpikir Allah penuh dengan kasih. Dan Yesus sudah bawa semua murka dari hati Allah Bapa, itu mereka hidup di dalam dosa dan berpikir, ya tapi saya ke surga karena Yesus mati untuk saya. Dia sudah dapat semua hukuman untuk saya dan dapat murka Allah untuk saya. Sip, saya bisa ke surga. Itu masalah besar. Oke. So, jawabannya kita lihat di Roma 3. Roma 3. Roma 3. Mana ya? Mana. Oke. Di 23 mulai di sana. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya, itu kerajaan Allah sudah lewat karena kita berdosa. 24. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Oke. Oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. So dia dengan darahnya dia buka jalan berdamai dengan Allah. Oke, terus
Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Oke, apa maksudnya? Oke, kita lihat satu lagi, 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya, yaitu kebenaran Allah, kebenarannya pada masa ini bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. So ini semua berkata apa? Kalau kita lihat dulu, itu berkata karena ia telah, ini ayat 25, ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya waktu di perjanjian lama, Allah masih sabar. Dan waktu itu dia membiar itu walaupun orang lakukan berdosa, dia masih mengampuni mereka waktu mereka bertobat. Dan kita akan tanya dari itu, kalau begitu itu tidak benar, tidak adil kalau melakukan begitu. Dan orang dari awal bisa berpikir, kenapa Allah yang adil tidak menghakimi semua orang berdosa? Tapi 26, maksudnya ia untuk menunjukkan kebenarannya. Maksudnya Yesus Kristus disalib menunjukkan kebenaran dan keadilan Allah. Karena Allah tidak mengabaikan dosa. Dia tidak lupakan semua dosa. Dia tidak berkata, ya dosa itu tidak penting, saya mengampuni saja. Tapi Yesus jadi korban untuk demonstrasikan keadilan Allah di hadapan itu semua makhluk di surga dan semua di dunia. Itu mereka lihat Yesus Kristus dan mereka lihat itu Allah tidak mengabaikan dosa, tapi dia sungguh-sungguh tidak suka dosa. Dan Yesus jadi korban untuk menunjukkan kebenaran Allah. Walaupun di perjanjian lama dia mengampuni dosa, tapi dia tidak maksudnya dia tidak peduli terhadap dosa. Tapi sebenarnya dia membenci dosa. Dan karena itu kalau itu kerajaannya itu didasarkan di atas keadilan, dia harus itu biar semua orang dan semua makhluk lihat itu dia memang membenci dosa. Dan di dalam atas salib kita bisa lihat jawaban Allah. Ini seperti kita kasih satu contoh ya. Kalau ada satu kerajaan dan itu raja itu berkata, oh ya itu nanti kalau orang berzina mereka akan dapat hukuman mati. Dan itu banyak orang berzina dapat hukuman mati, tapi akhirnya anaknya juga berzina. So, itu masalah ini untuk raja itu. Karena kalau dia berkata, saya mengampuni anak saya dan dia tidak dapat, maaf, bukan hukuman mati. Tapi saya lupa itu contohnya. Oke, itu kalau setiap orang yang membunuh orang, mereka harus dicungkil mata-matanya. So maksudnya dua matanya harus dicungkil. Mereka tidak bisa lihat lagi. So itu banyak orang lakukan berzina dan mata-matanya cungkil, mereka sudah buta. Oke, tapi anak-anaknya juga berzina. Dan raja ada masalah. Dia mengasihi anaknya dan tidak mau dia jadi orang buta. Tapi kalau dia tidak menghakimi anaknya, itu semua orang akan mulai berkata, iya itu raja tidak peduli terhadap hukumnya. Dan mereka akan terus-menerus lakukan berzina. So jadi itu hukum sia-sia. So itu kalau raja itu berpikir, oke, kalau begitu supaya orang akan lihat saya tidak suka dosa, tapi saya masih mengasihi anak saya, dia lakukan begini. Dia cungkil satu mati sendiri dan cungkil satu mati dari anaknya. Oke. Nah, ini hanya satu contoh. Tapi dari tindakan itu semua orang di kerajaannya, mereka lihat
memang raja kita peduli terhadap hukumnya. Dia penuh dengan belas kasihan terhadap anaknya, tapi dia juga itu menerima satu hukuman untuk anaknya. Supaya anaknya tidak butuh 100%, dia juga jadi buta 50%. Oke. So ini hampir kita hampir bangun, semua bangun. Oke, berdiri. Berdiri semua. Ya, move. Oke. Hampir waktu untuk break, tapi kita hanya ini konklusi ya. Oke. So, maksudnya itu di contoh itu dia masih mengasihi anaknya, tapi dia masih itu hormati terhadap hukumnya. Oke. Dan semua orang di kerajaan itu akan tidak berkata, oh ya, dia tidak peduli terhadap hukum. Dia akan berkata, oh dia peduli terhadap hukumnya, tapi dia juga mengasihi anaknya. Karena itu dia ada hikmat untuk lakukan seperti itu. Tapi itu hanya contohnya. Tapi sebenarnya Allah ada kerajaan dan dia mengasihi semua orang dan dia tidak senang kalau mereka binasa. Dia lebih senang kalau mereka bertobat dan dapat hidup. Tapi masalah adalah dia ada hukum. Dan taktanya dan kerajaannya didasarkan di atas keadilan dan hukumnya. Kalau dia mengampuni semua orang waktu mereka bertobat, itu seperti dia tidak peduli terhadap hukumnya dan keadilannya. Jadi, dia mendemonstrasikan, dia menunjukkan kebenarannya dan keadilannya dengan kasih satu korban. Korban yang sempurna. Korban itu anaknya. Jadi begini, kalau semua itu orang iblis, semua setan-setan, mereka selalu melawan dan berkata itu dia berdosa, dia pernah berdosa, harus mati di hadapan Tuhan. Dan kalau Christopher, saya naik surga, dan kalau itu iblis di sana berkata, kenapa dia di sini? Dia sudah melawan hukum berapa kali, wah itu sudah jahat sekali. Dan saya berkata, saya bertobat. Bertobat adalah bertobat, tapi masih harus dapat hukuman mati. Upah dosa adalah maut, tapi kenapa dapat hidup kekal? Dan saya hanya bisa begini. Itu bangunin. Waktu itu saya akan begini. Saya akan berkata begini. Saya hanya tunjukkan kepada Yesus disalib. Itu karena itu Allah sudah mendemonstrasikan atau menunjukkan dia adil. Dia membenci dosa. Dia tidak mengabaikan dosa, tapi dia memang membenci dosa dan hukumnya itu benar-benar, itu teguh. Karena Yesus jadi demonstrasi. Karena itu bukan hanya malaikat mati, bukan manusia mati, tapi anaknya sendiri mati. Dan itu dia mati di depan umum. Itu dia ditinggikan supaya orang dunia bisa lihat dan setan-setan, malaikat-malaikat bisa lihat. Dan semua makhluk akan diam-diam. Kalau Allah mengampuni orang jahat, mereka tidak akan berkata dia tidak peduli tentang dosa. Mereka akan berkata, memang dia adil. Dia benar. Dia ada hak untuk mengampuni orang. Karena dia sudah demonstrasikan dia tidak mengabaikan dosa, tapi membenci dosa di salib Yesus Kristus. So kita baca satu kali lagi itu Roma 3. Kita lihat 24. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Itu karena Yesus mati, sekarang Allah bebas untuk mengampuni orang yang bertobat karena dia sudah mendemonstrasikan keadilannya di dalam Yesus Kristus.
So sekarang itu satu jalan yang berdamaian dengan Allah sudah buka. Dia adalah jalan, dia adalah hidup, dia adalah kebenaran. So melalui dia kita bisa balik, dan itu iblis dan setan-setan tidak bisa bicara sesuatu. Karena Allah sudah ada takhta yang teguh. Didasarkan di atas keadilan dan benar. Terus hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia menunjukkan kebenarannya di dalam Yesus Kristus supaya sejarah bisa jelas. Oh, Allah mengampuni Daud, tapi dia masih adil. Karena dia sudah tahu, dia sudah tentukan Yesus akan mati dan jadi korban untuk Daud. Dia sudah tahu Yesus akan jadi korban untuk Nuh dan semua orang yang tidak sempurna di perjanjian lama. Okay? So dia menunjukkan kebenaran Allah. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kebenarannya, itu Allah untuk menunjukkan kebenarannya pada masa ini, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. So, dia membenarkan diri supaya semua makhluk akan tahu Allah benar, Allah adil. Dan dia juga membenarkan orang waktu mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah korban, dia adalah jalan balik kepada Allah. Dia adalah itu korban supaya bisa mencucikan dosa. Karena itu tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Karena kalau tidak ada korban yang sempurna seperti ini, maksudnya Allah tidak adil waktu dia mengampuni orang yang bertobat. Tapi sekarang itu sudah ditunjukkan, itu sudah didemonstrasikan di hadapan segalanya. Allah adil dan dia bisa menerima orang bertobat karena Yesus sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah menggantikan kita dan jadi korban supaya Allah bisa secara adil mengampuni orang yang berdosa. Itu jelas? Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk kebenaran ini. Saya berdoa supaya kami bisa mengerti. Itu Engkau ada hati yang sudah siap mengampuni orang berdosa. Dan kamu sudah siap jalan untuk balik kepada Engkau. Supaya kami bisa datang kepada Engkau melalui beriman pada Yesus Kristus. Terima kasih, saya berdoa supaya Engkau akan membantu kami. Kami sudah capek dari kemarin. Saya berdoa supaya Engkau akan kasih kami kekuatan supaya kami bisa belajar sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Amin. So kita istirahat untuk 10 menit. 10 menit ya. 10 menit.